Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah kita bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa untuk hari ini. Sebelum belajar, mari kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doanya. Dilanjutkan dengan pembiasaan bacaan surah pendek. Bacakan surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, minasyarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Sebelum belajar, Ibu akan absen terdahulu ya. Ahmad Bauji ada? Kemana Ahmad Bauji? Sakit. Ahmad Miftahul Huda? Oh ada ya. Ada lagi yang sakit? Siapa yang sakit? Umar, kemana Umar? Izin, ya oke. Silakan persiapkan pembelajaran untuk hari ini. Siapkan buku tulisnya, pensil, bahan yang akan disiapkan hari ini. Silakan bukunya, buku tulisnya. Kalau ada sampah di bawah silakan dibersihkan. Tempat duduknya silakan dirapihkan biar belajarnya nyaman. Sudah siap? Silakan keluarkan yang akan dikerjakan hari ini. Silakan. Sudah disiapkan? Sudah? Oke, sebelum dilanjutkan ke materi, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu memahami pengertian hari kiamat. Yang kedua, mengidentifikasi tanda-tanda kiamat. Dan yang ketiga, menjelaskan hikmah beriman kepada hari kiamat. Itu adalah tujuan pembelajaran hari ini. Sebelum dilanjutkan, Ibu akan bertanya materi apa yang sudah kita pelajari minggu lalu. Tentang apa? Tanda-tanda hari kiamat. Ya, tentang tanda-tanda hari kiamat. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang hikmah beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Apa itu hikmah beriman kepada hari kiamat? Apa saja? Ada yang tahu nggak? Hikmah beriman kepada hari kiamat. Contohnya. Ya, meyakini dengan sepenuh hati. Nah, oke, ya, tepuk tangan. Oke, sebelum dilanjutkan, Ibu akan mengecek semangat kalian dulu. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk semangat. Semangat. Oke, alhamdulillah ya, sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan mempelajari tentang hikmah beriman kepada hari akhir.
Nah, di dalam hikmah beriman kepada hari akhir, ada yang dikatakan, ada kalimat, yaitu kalimat istirja. Apa sih kalimat istirja itu? Kalimat istirja itu yaitu kalimat untuk mengucapkan kepada orang atau terkena musibah. Bukan orang yang meninggal saja, tapi ketika meninggal, ketika mendapatkan musibah, kita mengucapkan kalimat istirja. Apa itu kalimat istirja itu? Yang berbunyi apa? Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Artinya, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Nah, kalimat istirja ini menjelaskan bahwa segala sesuatu itu hanya milik Allah dan diciptakan oleh siapa? Oleh Allah. Dan semua milik dan ciptaannya itu pasti akan kembali kepada siapa? Kepada penciptanya, yaitu siapa? Allah. Jadi kita itu diciptakan oleh Allah, dibuat oleh Allah, pasti akan kembali lagi kepada siapa? Kepada Allah. Nah, kalimat ini sebaiknya diucapkan ketika mendengar apa? Musibah dan bencana. Misalnya mendengar ada orang yang meninggal kecelakaan, terjadi kebakaran, banjir, gempa bumi, dan sebagainya. Harus mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Nah, dilanjut dengan hikmah beriman kepada hari akhir. Mempelajari iman kepada hari akhir ini akan menambah keimanan orang-orang. Nah, jadi beriman kepada hari akhir itu akan menambah keimanan seseorang. Nah, menyadari bahwa semua yang ada di dunia ini akan hancur menuju kehidupan yang abadi di akhirat. Beriman kepada hari akhir akan membuat kita berhati-hati dalam bertindak, karena sesuatu yang kita kerjakan itu mau baik atau buruk pasti akan dipertanggungjawabkan. Banyak yang berbuat baik, ada balasannya. Banyak yang berbuat salah, pasti ada balasannya di akhirat nanti. Nah, kita simpulkan dari hikmah beriman kepada hari akhir, diantaranya pertama, memotivasi manusia untuk taat dan ikhlas dalam menjalankan perintah Allah. Jadi tidak secara terpaksa kita berbuat baik kepada orang tua, tidak terpaksa, karena yakin kita berbuat kepada orang tua, berbuat baik akan mendapatkan pahala dari siapa? Dari Allah. Pahalanya kemana? Masuk kemana? Ke surga. Kedua, manusia selalu mawas diri atau berhati-hati dalam bertindak. Jadi manusia itu akan selalu berhati-hati. Kalau ingin melakukan sesuatu, orang yang beriman kepada hari akhir itu pasti akan berhati-hati. Melangkah yang baik, melangkah yang buruk, akan berhati-hati kalau orang yang beriman kepada hari akhir. Karena yakin di hari akhir itu akan ada balasannya. Yang ketiga, kita memperbanyak amal ibadah. Nah, orang yang beriman kepada hari akhir akan memperbanyak amal ibadah kita, ya. Oke, dilanjut. Itu diantaranya hikmah beriman kepada hari akhir. Kita lihat video yang akan Ibu tayangkan, ya. Ini adalah video yang akan Ibu tayangkan. Kita lihat, kita cermati video ini. Sudah siap untuk melihat? Ya, silakan ya dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, kembali lagi bersama channel Anda. Video kali ini akan membahas tentang sebuah kejadian besar yang akan menimpa seluruh umat manusia di bumi tanpa terkecuali. Suatu peristiwa yang bisa mengguncangkan dunia hingga hancur berkeping-keping. Suatu peristiwa yang sangat ditakuti oleh pembangkang, orang-orang kafir, dan para munafik. Berbagai tanda-tanda yang telah bermunculan kepada manusia bahwa bumi yang indah dan nyaman ini
tahun lagi, 6 bulan lagi, 1 hari lagi, tidak ada yang tahu. Semua itu masih menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ketika kiamat datang, akan terdengar sebuah suara yang menggelegar yang mengatakan semua makhluk yang ada di langit dan di bumi. Inilah pertanda bahwa sangkakala yang pertama yang disebut nafkhatul faza telah ditiupkan. Dan ingatlah pada hari ketika sangkakala ditiup, maka terkejutlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kecuali siapa yang dikehendaki Allah, dan mereka semua datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Quran Surat An-Naml ayat 87. Ketika ini terjadi, maka langit dan bumi akan meledak. Gunung-gunung akan meletus dan diratakan menjadi debu-debu yang bertebaran. Lautan saling bersatu dan menyebutkan api. Hukum gravitasi yang selama ini kita ketahui mendadak hilang hingga membuat bintang-bintang di angkasa berjatuhan. Planet-planet saling bertabrakan, matahari dan bulan menyatu dan kehilangan cahayanya. Bumi menjadi gelap gulita dan mencekam. Ini terjadi secara tiba-tiba di saat kita disibukkan dengan urusan dunia dan lalai akan perintah Allah. Tiupan ini akan sangat panjang hingga menciptakan ketakutan luar biasa. Manusia akan lari terbirit-birit menyelamatkan diri. Mereka seketika tidak peduli lagi dengan harta bendanya, dengan keluarga yang amat mereka cintai, dan bahkan dengan anak-anak dalam kandungannya. Mereka lari tanpa arah dan tanpa tujuan. Mereka mulai khawatir. Mereka mulai mengingat dosa-dosa yang telah mereka perbuat. Mereka ingin meminta ampun, tapi semua sia-sia. Hari pembalasan telah datang. Pada hari kiamat, Allah akan memerintahkan malaikat untuk meniupkan sangkakala sebanyak 3 kali. Setelah tiupan pertama, maka selanjutnya adalah tiupan kedua, yaitu tiupan kematian. Semua makhluk yang ada di langit dan di bumi akan dimatikan kecuali yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja mereka? Yaitu malaikat Jibril, Israfil, dan 4 malaikat pemikul arsy. Allah berfirman, dan tiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang ada di langit dan di bumi, kecuali siapa-siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian tiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri keputusan masing-masing. Quran Surah Az-Zumar ayat 68. Jadi jangan pernah berpikir kita bisa selamat dari badai besar bernama kiamat ini. Bahkan manusia paling powerful di dunia pun tidak akan lepas dari kiamat. Tidak ada yang bisa bersembunyi, bahkan di bunker paling kuat di dunia sekalipun, semua akan binasa. Tidak ada yang tersisa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, setelah makhluk di alam semesta mati, maka ditiuplah sangkakala yang terakhir, disebut Utul Basi Wan Nusul, yaitu tiupan dibangkitkannya seluruh makhluk. Disinilah awal perjalanan kita di akhirat mulai, awal dari kehidupan yang kekal. Semua makhluk yang akan dibangkitkan dan digiring pada masyarakat untuk mendapatkan keadilan. Mulut manusia akan tertutup dengan rapat. Anggota tubuhnya akan menjawab satu persatu catatan amal dan perbuatan yang telah mereka lakukan di dunia. Kita akan menanti keputusan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil. Masuk surga atau mendapat siksaan di neraka. Jadi, akankah kita menyia-nyiakan kehidupan yang kekal nanti demi kepuasan dunia yang sementara? Oke, sudah dilihat ya. Nah, dari tayangan Ibu yang sudah diberikan barusan, coba kalian diskusikan dengan kelompoknya yang sudah Ibu bagi tentang bagaimana atau cara mempersiapkan diri menghadapi hari akhir. Nah, sekarang kalian diskusikan dengan teman-teman kelompoknya yang sudah Ibu bagikan. Dibagi ke 4 kelompok ya. Satu kelompok itu terdiri dari 4 sampai 5 orang. Silakan untuk didiskusikan cara mempersiapkan diri menghadapi hari akhir. Nah, silakan untuk didiskusikan dengan kelompoknya. Ya. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Diskusinya dikasih waktu selama 10 menit ya. Ya, silakan untuk didiskusikan dengan teman-teman kelompoknya.
silakan kalian boleh mencari dari sumber mana saja ya. Dari link yang sudah Ibu share ke grup kelas kalian boleh dilihat untuk mencari sumber permasalahan ini. Cara mengatasi atau mempersiapkan diri menghadapi hari akhir. Silakan diskusikan ya. Ibu sudah share. Nah, silakan dibuka. Nah. Ya, coba dibuka. Oke, sudah selesai. Disimpan lagi. HP-nya ya. Sudah didiskusikan. Sekarang kita mulai untuk mempresentasikan ya. Kita mulai untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Seperti biasa, kelompok yang lain harus mencatat atau memberikan pertanyaan atau memberikan saran kepada kelompok yang mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan untuk kelompok pertama akan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Diperkenalkan dulu ya. Perkenalkan, kami dari kelompok berapa ya? Silakan untuk mempresentasikan. Kelompok yang lain ditulis ya, ditulis apa yang akan dipertanyakan atau ngasih saran. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Cara mempersiapkan diri menghadapi hari akhir. 1. Mempersiapkan diri untuk menghadapi hari akhir sangat penting bagi setiap orang. Kita bisa mulai dengan mengajarkan pentingnya berbuat baik, saling membantu, dan menjaga hubungan baik dengan teman-teman, keluarga, dan orang lain. Misalnya dengan selalu berbuat jujur, menjaga hati, dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Dengan cara ini, kita belajar menjadi pribadi yang lebih baik dan sesuai dengan ajaran agama yang mengajarkan pentingnya amal baik. Siapa yang akan bertanya kepada kelompok pertama? Oke, sebentar. Silakan. Apakah perbuatan baik bisa membantu mempersiapkan diri menghadapi hari akhir? Siapa? Ya, perbuatan baik bisa membantu mempersiapkan diri menghadapi hari akhir. Perbuatan baik atau amal soleh yang dilakukan di dunia akan mempereratkan timbangan kebaikan di akhirat. Oke, tepuk tangan untuk kelompok pertama. Oke, sekarang presentasikan kelompok kedua. Sudah siap kelompok kedua? Yang lain, kalau ingin bertanya silahkan. Atau mengasih saran silahkan. Penting juga untuk selalu berdoa kepada Allah. Doa adalah cara kita untuk berkomunikasi dengan Allah dan meminta petunjuk agar hidup kita selalu berada di jalan yang benar. Kita bisa berdoa secara rutin setiap hari, baik saat bangun tidur, sebelum tidur, maupun saat melakukan aktivitas sehari-hari. Dengan doa yang tulus, kita bisa memohon perlindungan Allah dan meminta kebaikan di dunia dan akhirat. Ada yang akan bertanya?
Apakah perbuatan baik bisa membantu mempersiapkan diri menghadapi hari akhir? Berdoa penting karena itu adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa. Kita bisa memohon perlindungan, petunjuk, dan kekuatan untuk menjalani hidup dengan baik. Doa juga membantu kita mengingat tujuan hidup yang lebih besar dan menjaga kita agar selalu berada di jalan yang benar. Selain itu, berdoa memberikan ketenangan dalam hati dan memberikan rasa syukur atas segala yang kita miliki. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Dilanjut dengan kelompok ketiga. Sudah siap kelompok 3? Oke, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. 3 cara persiapan diri menghadapi hari akhir. Kita juga perlu mempersiapkan diri dengan belajar dan bekerja keras sebagai pelajar. Belajar adalah cara terbaik untuk mempersiapkan masa depan yang baik. Dengan belajar dan memahami ilmu pengetahuan, kita dapat menjadi orang yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Jangan malas belajar, karena ilmu yang bermanfaat akan membantu kita menjalani kehidupan yang lebih baik, serta mendekatkan kita kepada tujuan akhir yang baik. Siapa yang akan bertanya kepada kelompok 3? Bagaimana belajar dapat membantu kita mempersiapkan masa depan yang baik? Sudah siap menjawab? Oke, silakan. Belajar membantu kita memperoleh ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna di masa depan. Dengan belajar, kita bisa memahami berbagai hal yang dibutuhkan dalam kehidupan, baik dalam pekerjaan, hubungan sosial, maupun cara mengatasi masalah. Ilmu yang kita pelajari akan membuka kesempatan untuk meraih impian dan tujuan hidup, serta membantu kita menjadi pribadi yang berguna bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kami lanjut dengan kelompok 4. Silakan kelompok 4 sudah siap untuk mempresentasikan. Cara mempersiapkan diri menghadapi hari akhir. Kita juga harus selalu bersyukur atas apa yang kita miliki. Bersyukur membuat hati kita lebih tenang dan menghargai segala yang telah diberikan oleh Allah. Dengan cara supaya kita menghargai orang tua, guru, dan teman-teman yang selalu mendukung mereka. Dengan hati yang penuh rasa syukur, kita bisa menjalani hidup dengan lebih bahagia dan penuh rasa cinta kepada Allah, yang akan membantu kita menghadapi hari akhir dengan lebih siap. Oke, siapa yang akan bertanya kepada kelompok 4? Oke, silakan. Mengapa bersyukur dapat membuat kita lebih bahagia? Bersyukur dapat membuat kita lebih bahagia karena dengan rasa syukur kita belajar untuk menghargai apa yang kita miliki dan kita selalu merasa kekurangan. Ketika kita bersyukur, kita fokus pada hal-hal positif dalam hidup yang membantu kita merasa lebih puas dan tenang. Rasa syukur juga meningkatkan hubungan kita dengan orang lain karena kita lebih menghargai mereka dan merasa lebih bahagia dengan apa yang sudah ada. Nah, oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, ya. Nah, kalian semua sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan kelompoknya. Hasil evaluasi dari diskusi sekarang yaitu tentang bagaimana cara mempersiapkan diri menghadapi hari akhir. Dengan apa saja? Dengan selalu beriman, beribadah, lalu apa lagi? Berbuat baik, lalu mempersiapkan diri apa saja? Lebih tekun belajar. Nah, itu ya. Nah, kesimpulan dari materi tentang hikmah beriman kepada hari akhir, yang pertama, hikmah pada hari akhir itu memotivasi manusia untuk selalu taat dan beribadah, ya. Memotivasi supaya selalu beribadah kepada siapa? Pada Allah. Yang kedua, manusia akan selalu berhati-hati dalam bertindak. Yang ketiga,
memperbanyak amal ibadah. Yang keempat, berusaha menjadi lebih baik. Lebih baik dari yang kemarin. Yang sekarang seperti ini, yang besok harus lebih baik. Dan yang terakhir yaitu menunjukkan perilaku yang terpuji. Jadi lebih banyak berbuat baik daripada berbuat buruk. Nah, itu kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas, silakan untuk dibuka HP-nya. Ibu akan memberikan tugas tentang hari akhir. Kalian, Ibu beri tugas untuk mengisi kuisis ya. Silakan dibuka kuisisnya, masuk Google, lalu kuisis. Sudah masuk? 6534938. Silakan untuk masuk kuisis. Oke, tugasnya ya sekarang tugasnya untuk mengisi kuisis. Sudah masuk di kuisis? Ya. Ada 12 peserta ya. Itu kalinya di atas. Enam lima tiga empat sembilan delapan. Silakan.
semua? Oh belum, ada yang belum. Silahkan. Ya. Nah, ini adalah perolehan kalian ya dari kuisis. Yang pertama Rifa Akila, kedua Hani Marwah, dan ketiga Tita. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, ya. Sekarang kalian barusan sudah diberi tugas untuk mengisi kuisis. Kita lihat dulu ke depan ya. Yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu akan dikasih hadiah. Nah, tadi kan si Ibu udah menerangkan tentang hikmah beriman kepada hari akhir. Ada yang tahu contoh hikmah kepada hari akhir itu apa? Contoh hikmah beriman kepada hari akhir. Tadi melaksanakan? Ya, contohnya dengan melaksanakan sholat 5 waktu. Ya, boleh, betul. Tepuk tangan. Ini buat kita. Nah, siapa lagi yang mau contoh hikmah beriman kepada hari akhir? Sering membaca Al-Quran. Oke, untuk Kak Ila, tepuk tangan. Ada lagi yang bisa contoh hikmah beriman kepada hari akhir? Dengan selalu rajin belajar. Oke, tepuk tangan buat Ila. Ada lagi yang mau menjawab contoh hikmah beriman kepada hari akhir? Ya, dengan berperilaku baik. Oke, tepuk tangan buat Hani. Ya. Ada lagi yang mau menjawab? Sudah? Selalu bersedekah. Nah, oke, ya, tepuk tangan. Nih, kasih ya. Ada lagi yang mau menjawab? Hikmah beriman kepada hari akhir. Selalu tolong mau sama berbuat baik ya. Apalagi? Suka menolong sesama. Ya, boleh. Ya, Ibu kasih ya. Oke, tepuk tangan buat Radit. Nah, ya, kesimpulan dari materi hari ini itu yaitu tentang hikmah beriman kepada hari akhir, memotivasi kita supaya kita lebih berbuat baik. Nah, untuk pembelajaran pertemuan selanjutnya yaitu tentang senangnya berteman. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang materi selalu berteman, senangnya berteman. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Silahkan untuk dirapihkan. Udah rapi semua? Sudah. Coba kita bacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba ketua kelas untuk memimpin doa sesudah belajarnya. Silakan dipimpin. Sesudah belajar, mari kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amanu wa amilus
wa tawasau bil sabri. Shadaqallahul azim.